شريعة ربنا نور شريعة ربنا نور. Baik teman-teman sekalian, kita akan mulai tema kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu indahnya ibadah. Saya ingin kita semua merenung sejenak. Coba duduk beberapa detik saja. Di masjid ini pun kita bisa lakukan. Teman-teman juga yang ikuti live atau nanti siaran ulang juga coba renungi. Pernah gak kita duduk dan bertanya, kenapa saya ada di sini? Kenapa teman-teman lahir dari rahim ibunya? Kenapa ada dua buah mata untuk melihat, dua telinga untuk mendengar, tangan untuk menjamah, kaki untuk melangkah, bibir dan lidah untuk mengecap dan mengucap? Kenapa ada hati nurani? Kenapa ada akal fikiran? Kenapa ada matahari, bintang-bintang, bulan? Kenapa ada udara, ada api, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan? Ada sebuah sistem raksasa yang terus berputar, kita mau atau tidak mau. Pergantian siang malam, musim, populasi manusia, dan segala macam hal. Dan yang paling penting kembali ke diri kita dulu. Kenapa saya ada di sini? Untuk apa kita di bumi ini? Kenapa kita dilahirkan oleh rahim ibu kita? Maka ini pondasi dasar bahasan. Kalau teman-teman memahami masalah ini, maka kedepannya akan insya Allah lebih mudah memahami apa yang kami ingin sampaikan. Pertanyaan ini mengerucut kepada satu jawaban saja, tidak ada jawaban yang lain. Yaitu penyampaian sang pencipta Allah dalam surah Az-Zariyat. Ayat yang sangat masyhur. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51, ayat 56 sampai 58. Sering kali ustadz-ustadz kita menyampaikan tentang ayat ini, tapi saya ingin kita merenungi baik-baik. Ini pondasi dasarnya. Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku, kata Allah sang pencipta, semua yang di langit terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, semua yang di bumi terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita, semua yang di kedalaman lautan, di kedalaman bumi terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita, yaitu Allah mengatakan, aku tidak ciptakan jin dan manusia, tidak lahir dari rahim ibunya, tidak melihat dan menikmati semua fasilitas ini kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi teman-teman kalau tanya, Ustaz, memangnya saya diciptakan untuk sholat? Jawabannya iya. Memang saya diciptakan untuk puasa? Iya. Memang saya diciptakan lahir ini untuk zakat? Iya. Untuk haji? Iya. Untuk bakti sama orang tua? Iya. Menjenguk orang sakit? Iya. Semua perintah agama itu tujuan hidup kita. Selain daripada ini bukan tujuan. Dan tidak usah sibukkan diri dengan yang bukan tujuan kita. Itu tujuannya. Jadi sangat aneh kalau ada orang melihat seseorang sosok laki-laki muslim atau sosok muslimah patuh kepada Tuhannya, azan, sholat, selalu sibuk tutup aurat, cari pendapatan halal, kemudian dia heran, kok orang ini alim sekali ya? Sebenarnya dia sendiri yang belum paham tujuan hidup dia. Lalu kira-kira teman-teman, kalau bukan untuk ibadah kepada Allah, apakah kita hanya diciptakan untuk nongkrong di pinggir jalan? Main kartu dan gaple misalnya? Atau main catur, habisin waktu kita? Atau kita misalnya mengganggu orang, gosip, fitnah? Cuma dua itu saja. Kita sibukkan diri dengan tujuan hidup kita utama yaitu ibadah, atau kita akan sibukkan pada hal-hal yang tidak benar, bukan ibadah. Selesai, nggak ada yang lain. Ini pondasi dasar. Jadi teman-teman, jangan pernah habiskan waktu walaupun sedetik, bakhil, pelit dengan waktu itu kepada selain tujuan kita. Jangan pernah habiskan waktu duduk omong kosong ya, pada hal-hal yang tidak sama sekali mendatangkan pahala atau minimal mubah, karena tidak ada manfaatnya. Semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Waktu mau kamu habiskan untuk apa? Energi yang aku berikan, ilmu pengetahuan yang aku berikan, harta yang aku berikan, itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4. Umurnya di mana dia habiskan, waktu, detik demi detik kemana dia habiskan, ilmunya, apa dia sudah amalkan, gitu kan? Masa mudanya di mana dia habiskan, dan juga harta dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Semua teman-teman akan mendatangkan penyesalan
kalau kita tidak memahami tujuan kita ini. Saya ingin berbagi sebuah riwayat sahih. Baginda Nabi SAW pernah melewati sebuah kuburan. Lalu beliau memberhentikan semua sahabatnya dan beliau bersabda kepada para sahabat di situ, demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, pemilik kuburan ini sekarang yang ada di dalam jenazah ini lebih mencintai 2 rakaat solat yang kalian kerjakan daripada dunia dan seluruh isinya. Maksudnya mayit ini kalau dihidupkan oleh Allah, dia berharap kerjakan 2 rakaat, ditawarkan makanan favoritnya, biologis mungkin dengan istri atau sama suaminya, kekayaan yang miliaran. Kalau dia dihidupkan lagi setengah jam, dia tidak akan pilih kecuali sholat 2 rakaat. Coba teman-teman renungi, kalau kita meninggal sekarang, kemudian diberikan kesempatan kita hidup lagi setengah jam saja, apa yang akan Anda lakukan? Kembali cari restoran favoritnya? Cari ke pasar, ke mall, baju-baju bermerek yang kita ingin pakai? Duduk nongkrong sama teman-teman? Demi Allah tidak, teman-teman. Kita pasti akan menggunakan setengah jam itu taubat nasuha dan cari ibadah yang paling besar pahalanya, karena kita sudah sadar dengan masalah itu. Hati-hati, penyesalan selalu ada di belakang. Malam ini Allah Azza wa Jalla menyampaikan ke kuping saya dan kuping Anda semuanya, ini bukan saya rekayasa, saya pun tidak pernah menyusun kata-kata ini. Allah mudahkan keluar untuk memberikan penyerahan kepada kita. Dan ini sebuah poin penting agar kita menyadari kenapa kita ada di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat 57-nya, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu minhum wa ma uridu ay yut'imun." Kata Allah, aku tidak pernah berharap dan ingin dari manusia dan jin yang aku ciptakan rezeki, dan aku tidak ingin mereka memberikan aku makanan. Kata Allah, ayat 58-nya, Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Ketahuilah yang Tuhan kalian Allah itu zat yang maha pemberi rezeki dan sangat kokoh, tidak butuh pada makhluknya.